Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Adrian, nomor induk mahasiswa 2503010019. Mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Pak Robi Patria MPD. Pertanyaan yang pertama, pendidikan sering dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan. Analisislah secara kritis pandangan tersebut dengan membandingkannya dengan konsep pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Setelah saya mencari berbagai sumber, dapat dijawab sebagai berikut. Pandangan pendidikan sebagai transfer ilmu menekankan pada aspek kognitif dan menempatkan guru sebagai sumber utama pengetahuan. Sementara itu, pendidikan sebagai pembentuk manusia seutuhnya menekankan kepada pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor. Implikasi di sekolah. Yang pertama, transfer ilmu. Ia merupakan pembelajaran berpusat pada guru, hafalan, dan ujian. Yang kedua, pembentukan manusia seutuhnya. Maksudnya yaitu pembelajarannya yang aktif, penguatan karakter, dan pengembangan potensi peserta didik. Pertanyaan yang kedua, tujuan pendidikan nasional tidak selalu selaras dengan praktik pendidikan di lapangan. Analisis faktor struktural dan kultural yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional dan realitas pendidikan di Indonesia, dan berikan contoh yang konkret. Faktor struktural yaitu keterbatasan sarana, ketimpangan kualitas guru, dan kurikulum yang tidak kontekstual. Faktor kultural yaitu budaya mengejar nilai, orientasi ijazah, dan rendahnya budaya literasi. Contoh konkretnya yaitu tujuan membentuk profil pelajar Pancasila, tetapi pada praktiknya di sekolah masih dominan pada hafalan dan ujian semata. Pertanyaan yang ketiga, pendidikan merupakan bagian dari sistem sosial. Analisis hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial, khususnya bagaimana pendidikan dapat berperan sebagai agen perubahan sosial dan alat reproduksi sosial. Agen perubahan sosial adalah pendidikan yang menanamkan nilai kritis, inovasi, dan kesadaran sosial. Contohnya pendidikan karakter dan literasi digital. Sedangkan alat reproduksi sosial adalah pendidikan yang dapat melanggengkan ketimpangan sosial. Misalnya, akses pendidikan yang bermutu lebih mudah bagi kelompok ekonomi kelas atas. Pertanyaan yang keempat, menurut para ahli, lingkungan pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Analisislah peran masing-masing lingkungan pendidikan tersebut dalam membentuk karakter peserta didik, serta jelaskan apa yang terjadi apabila salah satu lingkungan tersebut tidak berfungsi secara optimal. Keluarga adalah pondasi nilai, sikap, dan moral. Sekolah adalah tempat penguatan pengetahuan, kedisiplinan, dan nilai karakter. Sedangkan masyarakat adalah ruang penerapan nilai dan tempat bersosialisasi. Jika salah satu tidak optimal, misalnya keluarga kurang peduli, pembentukan karakter peserta didik menjadi timpang dan tidak konsisten. Pertanyaan yang kelima, kurikulum seringkali mengalami perubahan seiring pergantian kebijakan pemerintah.
Analisislah dampak perubahan kurikulum yang terlalu sering terhadap guru, peserta didik, dan mutu pendidikan secara umum. Guru menjadi kebingungan, beban adaptasi tinggi, dan kurang fokus pada pembelajaran. Sedangkan peserta didik menjadi tidak konsisten materi dan metode pembelajaran. Sedangkan mutu pendidikan menjadi sulit mencapai kestabilitas dan evaluasi jangka panjang yang efektif. Baik, sekian dari saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.